Selamat pagi, halo Sobat BMKG, apa kabarnya Sobat sekalian? Senang sekali bisa kembali menyapa Sobat dalam episode terbaru Weekly Weather Outlook, tayangan yang membahas pengetahuan terkait meteorologi dan iklim, serta prospek cuaca selama seminggu ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan musim kemarau yang tengah berlangsung, serta kondisi dinamika atmosfer terkini yang mempengaruhi wilayah Indonesia. Seperti yang Sobat ketahui, puncak musim kemarau yang bersamaan dengan terjadinya El Nino saat ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam hal ketersediaan air bersih, kekeringan, peningkatan suhu udara, risiko kebakaran hutan dan lahan, bahkan memperburuk kualitas udara di beberapa wilayah. Bagaimana perkembangan terkini musim kemarau di Indonesia? Bersama saya Clara Dea, berikut informasi selengkapnya. Sobat, hasil monitoring hari tanpa hujan atau HTH menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua bagian selatan mengalami hari tanpa hujan berturut-turut antara 21 hingga 60 hari. Sementara itu, hari tanpa hujan kategori panjang, sangat panjang, dan ekstrem panjang dengan HTH lebih dari 60 hari terpantau di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. HTH terpanjang tercatat selama 115 hari terpantau di Sumba Timur dan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil analisis perkembangan musim kemarau perdasarian 2 Agustus 2023, sebanyak 77% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua Selatan. Sobat BMKG, selanjutnya kita akan membahas dinamika atmosfer skala global yang signifikan saat ini, yaitu El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Analisis anomali suhu muka laut di wilayah Nino 34, yaitu Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan fase El Nino moderat. Kondisi El Nino ini telah berlangsung selama 10 dasarian. Selain itu, anomali suhu muka laut di wilayah di Samudra Hindia menunjukkan Indian Ocean Dipole dengan nilai positif. Kondisi tersebut menunjukkan suplai uap air tidak cukup besar bagi pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, baik di Indonesia bagian timur maupun di Indonesia bagian barat. Menurut prediksi BMKG, kondisi El Nino moderat masih akan terus berlangsung hingga Desember 2023, kemudian secara gradual menurun. El Nino diprediksi bertahan pada fase lemah hingga Januari 2024. Sedangkan IOD positif diprediksi akan terjadi hingga Oktober 2023, kemudian meluruh menuju netral. Kombinasi dari fenomena El Nino dan IOD positif tersebut dapat memperkuat dampak kekeringan yang terjadi pada periode puncak musim kemarau saat ini. Dampak kekeringan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap berbagai sektor, utamanya sektor pertanian, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Potensi wilayah terdampak berdasarkan prediksi curah hujan dasarian, wilayah yang mengalami hujan kategori rendah yaitu di bawah 50 mm per dasarian pada periode dasarian 3 Agustus hingga dasarian 2 September meliputi sebagian besar Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua. Namun demikian, dinamika atmosfer harian diprediksi menunjukkan kondisi yang labil sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Sobat BMKG dapat memantau prediksi potensi pertumbuhan awan hujan melalui laman web.meteo.bmkg.go.id. Untuk sepekan ke depan, potensi pertumbuhan awan hujan kategori sedang hingga tinggi lebih dari 50% diprediksi dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi bagian utara dan tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua bagian utara dan tengah. Sobat BMKG, itulah pembahasan mengenai perkembangan musim kemarau dan dinamika atmosfer terkini wilayah Indonesia. Kombinasi fenomena El Nino dan IOD positif diperkirakan akan memperkuat dampak kekeringan yang terjadi pada puncak musim kemarau tahun ini. Untuk itu,
kami mengajak sobat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini dengan bijaksana dalam penggunaan air tanah, menggunakan masker ketika kualitas udara menurun, tidak memicu munculnya sumber api yang dapat berdampak pada kejadian kebakaran, serta pantau terus informasi cuaca terkini dari BMKG. Selanjutnya, mari kita simak prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam episode Weekly Weather Outlook kali ini. Kami himbau sobat untuk selalu waspada dan peduli terhadap perubahan cuaca dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui laman kami di www.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami @infobmkg, serta sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.